Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 5 khusus untuk kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Adapun tema kita kali ini yaitu menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan pertama, mengamati tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. Yang kedua, melakukan observasi ke beberapa narasumber yang telah ditentukan oleh guru untuk menggali informasi mengenai teknik gerak tari kreasi dengan sumber gerak kepala, badan, tangan, dan kaki. Tiga, mencari contoh tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. 4. Menanyakan melalui diskusi kepada masing-masing narasumber tentang teknik gerak tari kreasi dengan unsur pendukungnya, busana, iringan, properti tari, dan lain-lain. 5. Merangkai dan menerapkan berbagai gerak tari kreasi sesuai dengan teknik dan prosedur. Konsep karya tari kreasi. Karya tari adalah sebuah produk dari masyarakat. Dalam karya tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Berbagai tari tentunya sudah kita tonton, ada tari nelayan, tari tani, tari berburu, dan tari memetik teh. Dari pengamatan itu kita sudah bisa menduga bahwa tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut dan tari tani lahir dari masyarakat petani. Tari tersebut tercipta oleh para seniman dengan stimulus lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami, selanjutnya diolah dengan digayakan untuk menjadi sebuah tarian. Gerak tari pada gambar di samping menunjukkan gerak tari memiliki unsur tenaga yang kuat. Gerak dilakukan secara rampak oleh para penari. Seorang penari yang diangkat oleh penari lainnya seperti mengangkat sebuah benda berat yang memiliki arti tenaganya kuat. Tenaga yang digunakan oleh penari untuk menyangga temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan tenaga penari yang berada di atas. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua tangan. Begitu pula dalam setiap melakukan gerak, tentunya diperlukan sebuah tenaga. Penggunaan tenaga memiliki intensitas kuat, sedang, dan lemah tergantung cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Gerak tari pada gambar di samping pose gerak menunjukkan ruang gerak luas yang terlihat antara badan dan lengan yang dilakukan penari secara berkelompok. Masing-masing penari melakukan ruang gerak yang sama. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau kelompok. Selain gerak memerlukan tenaga dan ruang, gerak juga memerlukan waktu. Setiap gerakan yang dilakukan membutuhkan waktu. Perbedaan cepat lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Lihat pada gambar di samping. Pose gerak hormat di antara penari yang satu dengan penari yang lainnya berbeda. Penari yang satu dilakukan dengan tempo yang cepat, sementara penari berikutnya dilakukan dengan tempo yang lambat, sehingga menghasilkan tempo yang berbeda dengan melakukan gerakan yang sama. Teknik berkarya tari kreasi. Teknik dan proses gerak tari tradisional bermacam-macam. Beruntunglah Indonesia memiliki teknik tari yang berbeda-beda setiap daerahnya. Boleh jadi teknik gerak dan prosesnya sama tetapi memiliki istilah berbeda. Tetapi mungkin juga ada yang sama dalam teknik dan prosesnya serta memiliki istilah yang sama. Pemahaman dan pengalaman terhadap teknik gerak tari kreasi adalah dasar untuk mengeksplorasi macam teknik gerak yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Penguasaan teknik gerak dasar tari tertentu sekaligus menjadi tolak ukur mengenai nilai keindahannya. Sebagai contoh, teknik tarik Bali berbeda dengan teknik tari Jawa. Nilai keindahannya pun berbeda. Tidak mungkin seseorang menilai tari Bali dengan teknik keindahan tari Jawa atau sebaliknya. Sebagai contoh, teknik tari Bali berbeda dengan teknik tari Jawa. Nilai keindahannya pun berbeda. Tidak mungkin seseorang menilai
tari Bali dengan teknik dan tari Jawa atau sebaliknya. Teknik gerak dasar ini terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Dari keempat teknik ini, kalian dapat mengembangkan dan menerapkan menjadi sebuah kesatuan tarian yang utuh. Prosedur merangkai gerak tarik kreasi. Dari pengalaman sebelumnya yang telah kamu lakukan secara naluriah, sebenarnya kamu telah berbuat sebuah karya tari yang secara teoritis mengikuti langkah dan kaidah proses penciptaan tari seperti yang telah diungkapkan oleh Hawkins dalam bukunya yang berjudul Creating Through the Dance. Adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Eksplorasi, yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada kegiatan ini, kamu dipersilakan untuk berimajinasi dan melakukan penafsiran gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Kamu dapat bebas bergerak mengikuti kata hati, mengikuti imajinasi, daya hayal, dan menafsirkannya ke dalam bentuk gerak. 2. Improvisasi, yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap teknik gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi atau pencarian gerak, selanjutnya dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. 3. Evaluasi, yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, kalian mulai menyeleksi dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik gerak yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap oleh kalian pada tahap komposisi tari. Komposisi yaitu tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang kamu temukan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.